kehidupan? Lu malam mingguan kagak pergi kemana-mana, emang ngapain sih? Kagak ada pacarnya, apa kagak ada temennya, apa kagak ada uangnya, apa kagak ada kendaraannya, apa nggak ada restunya? Ya nggak ada restunya, mati kali ya. Siang keluar malam rebahan, baru putus kemarin ya. Mampus. Hidup hanya sekali, dan sekali itu terlalu lama untuk dihabiskan dengan orang yang salah. Anjay. Si cewek suka kalau cowok tuh jadi diri sendiri. Tapi gitu saya udah jadi diri sendiri, si cewek malah menghilang, bang. Ya diri lu sendiri gak disukai sama dia berarti. Ada beberapa opsi men dalam menjalani kehidupan. Lu bisa menjadi diri sendiri, yang mana kemungkinan untuk diterimanya lebih susah. Atau lu menggunakan topeng, memperbagus diri lu sendiri untuk kelihatan cakep, untuk kelihatan baik di depan dia, di depan keluarganya, di depan orang tuanya segala macem. Baru nanti lu kayak munculin diri lu sendiri. Karena pada akhirnya ya banyak orang yang setelah menikah baru bener-bener tahu kayak pacarnya kayak apa. Itulah alasan kenapa ketika orang nikah tuh banyak yang mikir kayak, oh gue baru tahu ya ternyata suami gue kayak gini, si istri gue kayak gini, gitu-gitu. Kalau misalkan lu jadi diri sendiri, tapi diri sendirinya yang kalau bayar parkir jangan bayar parkir. Kalau lu nggak punya duit selalu pinjol, kalau awal bulan judol, gitu-gitu segala macem, terus lu jadi diri lu sendiri, nggak akan ada yang mau nerima lu. Ini tuh bunuh diri sama aja nih. Dulu datang ke orang tua dia kayak, oh, kamu hobinya apa sekarang? Oh saya judol. Tolol nih, mati lu. Pernah diajak aku makan berdua zaman aku kuliah. Ya sebenarnya aku malas bang keluar sama mbak-mbak 35 tahun, mana rempong juga orangnya. Cuma waktu itu mbak Mawar lagi kesepian parah, habis putus dan minta ditemenin sama aku. Oke lah, gue temenin, men. Iya ya, kalau dipikir-pikir kayak never have I ever. Gue nggak pernah kepikiran bagaimana rasanya ketika lu putus di umur lu yang udah 35. Nggak kepikiran, men. Itu pasti akan berat sekali untuk menjalani hari-hari, gue yakin. Pernah kepikiran gak sih lu kayak di 30 tiba-tiba lu putus gitu, kayak what should I do now gitu. Ketemu orang baru, bingung, harus menceritakan ulang semua yang sudah pernah diceritakan kepada orang sebelumnya. Pergi kemana-mana pasti masih ada bekas ingatan barang yang sebelumnya. That's so bad. Kok Oyo kepikiran kayak, oh dulu. Intinya dia sempat diajak makan sama Mbak Mawar ini. Kita makan tuh bang di tempat makan kayak imperial gitu. Tapi bukan imperial, apa namanya? Imperial tuh apa? Aku cuma pesen kue tiaw goreng kalau nggak salah. Waktu tahun 2014 harganya 30.000 sama es teh. Dia pesen macem-macem bang, sok-sok makan cantik lah. Gua mah tahu diri aja. Terus dia update di IG atau WA setelah balik makan. Foto aku lagi makan berdua sama dia. Yang aku nggak sadar di foto terus dikasih caption, menabur kebaikan dulu sama yang membutuhkan, anjing. Brengsek. Lu lagi gua ajakin makan nih ceritanya kayak lu gua ajakin makan kayak makan yuk. Kita makan tempat mahal lah sekali-kali gitu. Terus makan, gua foto terus kayak kita selfie nih. Selfie yuk. Memberikan menabur kebaikan dulu sama yang membutuhkan, anjing. Kayak orang susah, parah banget anjing, gila. What the freak, man? Anjing jahat banget. Lu jahat tau gak Mawar, anjing. Udah gila lu. Najis, gue juga gak butuh-butuh banget makan dari anda ya, Mawar bang. Semenjak itu aku gak mau anjir nemenin dia. Kalau dia datang ke rumah aja aku langsung masuk kamar. Sekian bang, maaf kelepasan ngomong kotor. Tapi emang ngetik ini gak sampai gemeteran sih. Tapi masih anget, baru banget dicuratin sama emak aku soal Mbak Mawar banget ini, anjing. Jadi emosinya membara. Makasih bang. Terima kasih atas emailnya. Karena banyak karyawan yang di-cut kontraknya karena COVID dan rencananya akan di-recall pas COVID udah kelar. Oke. Kasian banget nih. Kami cut dulu ya, soalnya ini lagi COVID, takut kebanyakan orang. Nanti kalau udah nggak COVID, kamu akan kami panggil lagi. 2 tahun aja, 2 apa 3 tahun itu, ya ampun. Kasian bener, gila. Ya Allah. Di sini nggak bakalan terlalu fokus soal percintaan karena ya gitu, kehidupan asmara gue sebusuk itu soalnya. Dan juga bukan soal keluarga, karena ya walaupun gue gede tanpa kehadiran ayah, tapi gue nggak ngerasa korban broken home atau gimana, soalnya gue masih punya tempat untuk pulang. Anjay. Iya ya.
Lu consider broken nih menurut lu pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus. Farji, thank you. Consider broken home atau tidak ketika keluarga lu memang sudah berpisah tapi lu tetap punya tempat untuk pulang? Which is salah satu dari mereka. Tetap enggak sih? Enggak, gua nggak tahu. Kayak katakanlah nih, orang tua lu udah pisah nih. Tapi lu tetap happy menjalani hari, lu tetap bisa pulang, tetap bisa bahagia dengan hanya satu orang saja dan tidak berharap lebih gitu. Secara administrasi iya, wow, bagus aja. Secara administrasi, formality, secara, wow. Broken home secara harfiah nggak ada cinta dan kasih dalam hubungan keluarga. Kalau masih ngerasa bahagia ya udahin aja. Tidak pernah dipeluk oleh salah satunya. Otak-otak rusak, bajingan. Zaman dulu mana ada kata broken home, anak zaman now aja yang lemah. Ya, lu kenapa? Lu ada masalah apa sih sama anak zaman now aja? Astagfirullahaladzim, guruku. Omku berkata pada ibuku kalau aku sebaiknya nanti mengambil jurusan komunikasi jika akan berkuliah karena kemampuanku berbicara dan bercerita yang baik ini. Oke. Namun karena aku yang banyak bicara, masalah timbul karena aku yang cerewet ini. Berkali-kali aku dibungkam dan pemerintah enggak. Saat usia bayi sampai 6 tahun, aku tinggal di rumah kakaknya nenek. Rumahnya jauh dari rumah tetangga sehingga jika untuk mengajak teman bermain, aku harus berjalan jauh. Tapi siapa juga yang mengizinkan balita untuk berjalan jauh sendirian kan? Men, ini adalah PR yang nantinya gua harap kita bisa mengerjakan PR ini dengan baik, yaitu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang anak kita tanyakan. Sekesal apapun kita, secapek apapun ketika nih anak nanya, berusahalah supaya kita ada di sana untuk bisa menjawabnya. Membesarkan anak itu bersama normalnya ya, kan ada banyak kasus tidak normal kan. Tapi normalnya membesarkan anak itu berdua, lu sama istri lu atau lu sama suami lu. Terdengar aneh tuh. Tapi PR kita adalah untuk berusaha tetap ada ketika si anak ini butuh apa-apa, bertanya apa-apa, karena dengan si anak ini banyak bertanya, dia akan semakin banyak tahu. Ketika semakin banyak tahu, dia akan menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih banyak lah. Dan itu kayaknya harus disiapkan jawaban. Gue udah menyiapkan beberapa jawaban-jawaban yang sekiranya nantinya akan dipertanyakan. Gue bahkan sudah menyiapkan jawaban kenapa kaki laba-laba ada 8. Ada 8 gak sih? Gue bahkan sudah menyiapkan. Tapi jawabannya jawaban kocak aja ya. Jadi nanti kayak, Papa kenapa anaknya ayah kenapa kaki laba-laba ada 8 sih? Oh, karena waktu itu kakinya tuh sebenarnya 2, tapi karena dia tipis kebagi gitu. Jadi deh 8. Terus anak gue kayak kocak lu gitu ya. Coba lu bayangin anak lu gitu lagi jalan-jalan tiba-tiba, kocak lu, terus dia pergi gitu, gini gitu. Seperti lucu kayaknya. Disalahpahami, orang-orang sering menganggapku sebagai orang yang mengurung diri, no life, wibu, tidak suka bergaul dan lain sebagainya. Iya, aku akui aku memang tidak terlalu tertarik untuk menjalani kehidupan sosial yang berlebihan karena hal itu membuatku lemas dan pusing. Bisa dibilang lingkungan tempat aku hidup sekarang sangat tidak ramah untuk seorang introvert, yang bahkan dosenku sendiri pernah berkata dengan lantang, jangan jadi introvert tuh ngapain, gak bisa sukses. Lu pikir berapa banyak orang di YouTube yang ngomong-ngomong sendiri karena gak punya temen untuk diajakin ngomong dan akhirnya punya subscriber juta-juta, ibu guru. Nah, gitu deh. Lu pikir kenapa gue lebih nyaman ngomong sama mikrofon? Karena gue tidak nyaman sama orang. Oke. Aku merasa lebih tenang karena menjadi introvert bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan. Walaupun ada beberapa sumber yang berkata kalau tes MBTI itu tidak bisa terlalu diandalkan, ya mungkin ada benarnya, tapi kesampingkan dulu masalah itu dan kenyataan bahwa MBTI telah membantu aku menemukan siapa diri aku sebenarnya, yang bahkan keluarga, teman, dan bahkan diriku sendiri tidak pernah menemukannya. Oke. Menurutku, mengetahui kelemahan diri dari tes kepribadian itu tidak untuk menjadi sebuah pembenaran. Seperti misalnya, ya wajar aja kalau aku tidak jago ngobrol public speaking karena aku kan introvert, emang gini orangnya, halah tai. Nah betul. Kalau semisal lu ngerasa karakter lu itu secara sudut pandang yang luas emang karakter itu menjengkelkan dan menyebalkan, ada opsi untuk tidak ditunjukkan dan berubah gitu. Meskipun susah ya.
Kayak sifat dan sikap kan beda kan. Tapi gini, ini mengejutkan sekali karena waktu zaman sekolah dulu, waktu itu saya tiba-tiba ada di sebuah jalan yang sangat jelek sekali. Waktu itu tiba-tiba, mungkin yang udah dengerin podcast sudah ingat perkara ini. Tiba-tiba saya ada dekat dengan seseorang gitu, terus seseorang ini tiba-tiba besoknya CFD sama orang lain ya, reveal, thank you. Terus kemudian ketika selesai saya ngechat dia, terus kayak saya marah-marah, terus kemudian dia bilang kayak, ya gua kan emang orangnya gini, tai. Nah itu bagus, lu bisa ngomong dengan kencang gitu kayak ancok matamu asu. Bagi aku, tes kepribadian itu adalah sarana agar kita dapat lebih mengenal diri kita sendiri dan menemukan sebuah alasan mengapa kita berperilaku tertentu. Memahaminya lalu menemukan sebuah solusi untuk memperbaiki kekurangan tersebut, bagus. Dan menjadi seseorang yang lebih baik lagi di masa mendatang, oke. Bukan menjadikan itu sebuah alasan karena kemalasan kita untuk berubah, mantap. Bagus. Karena bukankah itu yang disebut dengan bertumbuh, bukan? Bagus. Nah itu aja sih bang, gue gak tahu motif apa yang bikin gue pengen nulis ini. Tapi sesekali gitu introvert juga pengen didengar dan bercerita panjang mengenai dirinya sendiri, walau tak sering pada ekstrovert. Justru gue merasanya ya, introvert itu lebih senang bercerita sendiri untuk kemudian ditemukan sama orang-orang yang tidak sengaja menemukan itu, seperti halnya podcast gue, daripada bercerita sama banyak orang gitu kayak. Dan iya bang, karena dulu gue sering sendirian dan dikasih buku gambar sama ibu gue, sekarang alhamdulillah gue udah bisa ngasilin duit dari gambar, bahkan udah bisa kebeli setup PC idaman gue, mantap, gokil. Oh ya, ada beberapa gambar gue di email ini sekalian kalau lu mau lihat bang. Kalau heran kenapa WM-nya ganti-ganti, soalnya gue bergara-gara ganti nama pena. Karenzil, Noiren, Renandra, Hash, oke. Dan akhirnya sekarang mutusin buat pakai nama @flow_on sebagai nama brand jasa gua bang. Dan gua nggak ada rencana buat ganti. Oke. Nanda bener bet, apalagi yang bilang ya wajar kalau gua gini kan gua Gemini. Lu bawa zodiak atas kesalahan lu dalam berkehidupan tuh kayak kesel banget gua. Aku gimana? Aku tuh pengen berubah tapi aku nggak bisa. Aku kan Gemini, bawa tuh zodiak lu, ngomong lu sama Tuhan lu begitu lu. Kalau nggak dicecepin pala lu. Tiba-tiba pintu rawat Indah diketok-ketok dengan kasar. Waktu itu aku, Indah, dan Mawar nggak berani buka karena kita takut. Lalu pintu itu terbuka karena saking kencangnya diketok. Ternyata yang mengetuk pintu itu si Koko dengan muka merah dan setengah sadar dia ngomong, Ahmad mana Ahmad? Tuh, Ahmad nama salah satu siswa farmasi yang PKL di sini juga. Lalu dijawab sama Indah, Ahmad pulang kok. Si Koko kelihatan kesel lalu cuma jawab, oh, lalu pergi lah. Karena kejadian itu, aku, Indah, dan Mawar langsung tidur dengan perasaan ketakutan. Keesokan harinya, ada kejadian yang bikin heboh lagi bang. Kita bertiga masuk siang sampai malam lagi. Itu udah jam 7:30 kayaknya. Dan di situ kita lagi duduk sambil nonton TV di Nurse Station. Nah si Koko lagi bercanda sama si Ahmad di apotek. Di situ juga ada temennya Ahmad bang, satu, sebut aja si Puput. Si Koko ini sebenarnya di apotek karena mau minta duit buat Maboy. Jagain gua dong, pegangin gua dong. Aduh, bawain mobilnya dong. Wah, bangun-bangun di Cikarang dengan baju yang sudah compang-camping. Soalnya Dokter Rosa juga lagi di sana. Si Koko tuh bercanda sama si Ahmad sampai pegang-pegang gitu bang. Nah terus si Koko udah ada gestur buat megang si Puput juga. Di situ Puput ketakutan sambil lari dari apotek ke Nurse Station teriak-teriak, ih nggak mau takut gitu. Terus di belakangnya Koko ikutan lari juga. Pas mereka sampai di Nurse Station kita kaget karena si Puput udah nangis sambil teriak-teriak kayak tadi. Di belakangnya juga ada Koko ngejar dengan muka merah dan setengah sadar karena lagi giting. Apaan sih? Terus dia ngomel ke si Puput, lo jangan sok kecakepan deh, gue juga nggak mau sama lo. Cakepan juga pacar gua. Wah. Di situ situasi chaos banget bang. Putri nangis-nangis sambil berdiri di kakak perawat. Akhirnya mamanya Dokter Rosa mindahin Koko. Putri juga ditenangin sama kakak perawat. Akhirnya kita disuruh pulang cepat karena emang udah gak ada pasien lagi. Ya ini serem amat. Terus beberapa hari kemudian aku lagi duduk di Nurse Station sama si Mawar. Tiba-tiba ada mamanya Dokter Rosa ikut duduk. Lalu dia bilang gini, kalian jangan takut sama si Koko ya, Koko mah gak doyan sama cewek. Terus aku sama Mawar pandang-pandangan. Pantas aja dia emang suka dekat sama si Ahmad. Terus juga aku keinget kejadian dia gedor-gedor pintu nyariin si Ahmad. Semenjak kejadian Koko sama si Puput,
Si Koko juga lebih jaga jarak anak-anak PKL. Kita juga cuma PKL 1 bulan. Jadi setelah kejadian itu nggak ada kejadian yang membekas lagi sih. Menurut Bang Andri gimana? Apakah Koko beneran gay atau bukan? Mana gue tahu aja, gue belum kenal lagi. Atau ibunya dokter Rosa ngomong begitu karena biar kita nggak takut aja? Kagak tahu bro. Lah, ini sama kayak orang ngirim manifest, tapi ngirim manifest ngasih foto kayak makanan apa nih guys? Tadi aku dikasih temen. Tanya temennya, gue kagak tahu bro. Gue kan kagak tahu orangnya yang mana. Harusnya gue nanya ke lu, emang beneran ya? Gitu lah, gimana sih? Apakah Koko beneran gay atau bukan? Nggak tahu. Atau ibunya dokter Rosa ngomong begitu karena biar kita nggak takut aja? Nggak tahu. Tanya ke dokter Rosanya. Saya kan bukan psychic. Lucu banget kamu. Nih, Buser investigasi. Tahu pedas bikin kelojotan bukan pakai cabe tapi pakai balsem. Kalau lu mau pakai what if atau kalau lu mau muter dikit, coba lu bayangin. Ini cara gua mencari komedi dari sesuatu ya. Coba lu bayangin digunakan sebaliknya. Coba lu bayangin orang saking gak punyanya balsem buat kerokan, dia pakai tahu pedes. Wah, ini apa sih gerinjil-gerinjil? Ini ada toge sama wortel. Kalau lu dikasih kesempatan, pilih mana? Nih, mie ayam apa bakso? Ayo, kita tentukan standpoint kita, men. Rusak. Nah, kita tentukan standpoint kita, mie ayam atau bakso? Gua mie ayam, mampus lu. Oh, mie ayam, bro. Soalnya gini, bakso itu kayak bakso kuah, minyak ngikutin rasa kuah, bihun, bawang, daun bawang, mie ayam loh bro, ada mie, ada kuah, ada bakso, sama aja ya. Gue pengen memperdebatkan kayak bakso cuma bakso sama kuah gitu, nggak, ternyata sama ya. Said that I care, asked do you mean